Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mendapatkan opini predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-11 kali secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah 2024 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa 27 Mei 2025. Atau mungkin juga memperoleh opini atas kewajaran laporan secara keseluruhan. Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud demikian. Perlu kami sampaikan karena kemudian sebenarnya sangat paham sebagian mengenai masalah opini ini. Kepada juga ini akan mengenai berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2024, ketika memberikan opini pada pertama KPP Kabupaten Bima, yaitu opini WTP. Ini adalah opini WTP yang kemudian diberikan opini kepada KPP Kota Bima. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar, didampingi oleh Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani. Baik, terima kasih. Dengan diraihnya opini tersebut, maka ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan pengelolaan keuangan dengan sangat baik. Tentu ini harus terus ditingkatkan untuk memacu kinerja di semua organisasi perangkat daerah. Bupati Najmul Ahyar usai penerimaan WTP dinilai dari berbagai aspek, maka Lombok Utara patut berbangga. Tentu ini menjadi pelecut semangat pemerintah daerah untuk mempertahankan predikat tersebut di tahun mendatang. Politisi Perindo ini optimis daerah yang ia pimpin dapat meraih kembali WTP yang ke-12 kali di tahun mendatang. Ya, alhamdulillah ini penilaian ya atas hasil kerja terutama di bidang keuangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini pemerintah Lombok Utara diberikan penilaian berupa opini wajar tanpa pengecualian. Dan alhamdulillah ini untuk ke-11 kalinya kita terima di Kabupaten Lombok Utara. Harapan ke depannya Pak Bupati? Ya, harapan kita dapat ditingkatkan terus-menerus ya. Ini menyangkut disiplin pengelolaan keuangan. Ya, apalagi yang kita kelolanya adalah uang pemerintah, uang negara, yang tentunya harus kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, ya. Dan kalaupun ada, yang kita harus lakukan perbaikan. Ya, tetapi ke depan kita tentu berharap tidak ada kesalahan-kesalahan lagi dalam pengelolaan keuangan. Untuk WTP ke-12 kalinya Pak Bupati optimis bagaimana Pak Bupati? Saya optimis ya, sepanjang kita bekerja dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, insya Allah saya yakin ya ke depan opini ini akan bisa kita pertahankan. Tapi tentu harapan saya kepada kawan-kawan semuanya, ya para kepala OPD, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, mempedomani aturan-aturan yang ada. Karena salah satu dasar daripada WTP dan tidak ini adalah kepatuhan kita terhadap aturan dan sistem yang sudah dibuat oleh negara untuk kita. Di antara masalah yang ingin bertanya adalah sama permasalahan berulang dapat terjadi pada hampir seluruh pemerintah daerah, yaitu pertama ketidakpatuhan pada pengelolaan belanja modal dari berupa kekurangan atau kekurangan kualitas hasil pekerjaan terjadi pada seluruh pemerintah daerah
dengan total kelebihan pembayaran 7,74 miliar. Pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan penyetoran senilai 3,68 miliar atas daerah, sehingga sisa kelebihan pembayaran menjadi 4,06 miliar. Yang kedua, realisasi belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan terjadi pada 9 pemerintah daerah dengan total kerugian pembayaran senilai 1,05 miliar. Pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan penyetoran senilai 445,10 juta, sehingga sisa kerugian pembayaran menjadi 403,21 juta. Ketiga, realisasi belanja berjalan dinas tidak sesuai ketentuan terjadi pada 8 pemerintah daerah dengan total kerugian pembayaran senilai 696,72 juta. Pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan penyetoran senilai 510,82 juta, sehingga sisa kerugian pembayaran menjadi 195,89 juta. Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani mengatakan pihaknya di legislatif menyambut baik dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dengan bukti WTP yang ke-11 ini. Kendati begitu, hal ini bukan dijadikan ukuran untuk berpuas diri, melainkan untuk terus bekerja dengan baik agar apa yang belum sempurna untuk disempurnakan. Pihaknya berpesan supaya semua elemen saling bahu-membahu kaitan dengan mempertahankan WTP ini di tahun mendatang. Ya, saya menyambut baik ya, dan sangat mengapresiasi atas capaian pimpinan daerah terhadap LHB wajar tanpa pengecualian. Tentu ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik. Tapi tentu kita tidak boleh puas, ya. WTP bukan berarti sempurna. Itu hal-hal yang masih belum catatan tadi catatan, itu semua harus diperbaiki supaya pengelolaan anggaran kita semakin baik. Ya. Harapannya Pak Ketua untuk kedepannya? Ya, kedepannya kita semakin baik lagi. Itu intinya. Kita semakin baik lagi. Pengelolaan anggaran kita semakin bagus. Ya. Kira itu. Kita sama-sama dengar. Secara terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Sahabudin menjelaskan proses pemeriksaan sudah dilakukan oleh BPK jauh-jauh hari. Beberapa catatan yang dilampirkan telah diperbaiki, maka demikian pihaknya sedari awal optimis pemerintah daerah Lombok Utara akan meraih WTP yang ke-11. Secara keseluruhan realisasi anggaran Kabupaten Lombok Utara kan, ya, tapi kan dalam pemeriksaan itu kan tidak hanya itu yang dilihat oleh BPK kan, tapi hal-hal tertentu terutama adalah masalah pertanggungjawabannya gitu kan, pertanggungjawaban, kemudian SPIP-nya, ya, kemudian internalnya bagaimana, kemudian dari sisi LKPD itu sendiri, ini aturan-aturan yang ada apa enggak gitu kan penyusunannya. Kemudian yang terakhir pertanggungjawaban tadi, pertanggungjawaban dari uang yang sudah digunakan oleh Pemda kan, apakah itu memenuhi bisa dari sisi legalitas dan sebagainya, itu yang diperhatikan. Lalu sejauh ini kalau dilihat di penggunaan anggaran di 2024 OPD kita bagaimana?
Ya, kalau dari dari sisi itu OPD kita dalam penggunaannya ya masih dalam batas-batas wajar lah, gitu kan. Sehingga ya kita berharap mudah-mudahan lah ya opini dari BPK itu bisa tetap lah seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Dalam ini masih proses ya Pak? Masih. Nah, ininya kebetulan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD ini dilakukan besok. Oh, besok Pak. Besok pagi ya? Besok siang. Oh, besok siang. Sekitar jam 2. Jadi kepastian apa opini dan sebagainya ya di situ nanti. Besok siang. Ya, besok siang. Dan tentu kita berharap Pemda juga mendapatkan WTP untuk pas. Ya, amin. Amin. Ya, mudah-mudahan lah dapat itu WTP lagi kan. Nah, diraihnya mungkin WTP ini kan cukup bagus begitu. Nah, apakah ada kinerja-kinerja yang barangkali harus ditingkatkan atau bagaimana? Ya, terutama tentunya kita berharap ke depan ini kan dari pengelolaan, khususnya pengelolaan keuangan itu yang lebih mungkin lebih terarah gitu kan, lebih efektif ya. Dari beberapa hasil diskusi dengan teman-teman BPK kemarin gitu kan, memang ya ada hal-hal tertentu yang harus kita perbaiki gitu kan. Ya, pertama dari sisi efisiensi penggunaannya, kemudian efektivitasnya juga, pemanfaatan itu sehingga bisa mendukung pelaksanaan pembangunan ke depan, tidak hanya operasional aja yang harus kita lihat kan. Tapi ya tentunya kita berharap yang bisa memberikan manfaat langsung ke masyarakat itulah yang diharapkan gitu kan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kemudian berikutnya ya tentu agar ke depan dari sisi pertanggungjawaban itu ya dalam pengelolaan keuangan itu yang lebih bisa akuntabel lah gitu. Artinya dari sisi administrasi sesuai aturan, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang lebih penting ini kan, misalnya administrasi mungkin bisa saja bagus, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legal ya, seperti itu bisa saja. Nah, Pak Kaban, dari ini kan sejak adanya efisiensi begitu, nah, apakah dia berpengaruh terhadap postur APBD kita gitu Pak? Kan kita tahu kalau ada beberapa hal-hal yang dipangkas gitu kan. Nah, apakah ini mempengaruhi sejauh mana dan dampaknya terhadap program barangkali untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati baru begitu? Saya kira dari efisiensi ini malah lebih bagus juga sih. Artinya memang yang disasar dalam efisiensi anggaran yang tahun ini kan hanya perjalanan dinas saja itu kan. Dari efisiensi ini yang pertama ya otomatis artinya perjalanan dinas kan biaya perjalanan berkurang kan, 50% yang sesuai dengan arahan pusat itu. Dan terkait dengan hal ini untuk sementara ini kan sampai saat ini karena masih tersedia kan itu ya tidak terlalu berpengaruh lah gitu kan. Tapi ketika itu mungkin 6 bulan ke depan sementara angkanya tetap seperti itu ya mungkin ada pengaruhnya juga sih kan, efisiensi perjalanan dinas itu. Kemudian kalau dari sisi yang lain misalnya kan dalam mendukung penyediaan sarana prasarana publik ya itu lebih bagus juga gitu kan ya kan, ya sehingga adalah ruang bagi Pemda untuk menambah sarana prasarana publik itu gitu. Yang tadinya untuk perjalanan dinas misalnya bisa diarahkan ke anggaran untuk membangun apa gitu kan, membangun jalan, membangun fasilitas publik dan sebagainya. Berapa miliar dia dari kemarin kita sekitar 28 miliar. Pihaknya menekankan supaya OPD untuk terus meningkatkan laporan keuangannya.
Dari serapan anggaran juga demikian, sehingga hal ini bisa meminimalisir sejumlah catatan dalam pemeriksaan. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.